Mengubah nasib, belajar dari Dewa Erlangsen. Halo teman-teman para toyu sekalian, saudara-saudaraku seperguruan, sama-sama murid di perguruan Tao Tai Sangen Shoyobai. Ya, sudah lama saya kepingin membuat konten yang terinspirasi oleh pelajaran, petunjuk dan perlambang dari kitab suci Dewa Erlangsen. Hari ini bertempat di Kota Medan, tanggal 18 Juni 2024. Saya menetapkan hati untuk menyelesaikan konten ini. Nah, mari kita mulai dari referensi yang terdapat pada kitab suci Dewa Erlangsen. Kita mulai dari baris yang pertama atau alinea yang pertama. Tao timbul dari arus kejujuran yang agung dan mulia, dari alamiah, asal alamiah, menuntun seluruh manusia ke jalan yang benar di dunia. Sekali lagi ya, saya bacakan, coba teman-teman cermati. Tao timbul dari arus kejujuran yang agung dan mulia, dari alamiah, asal alamiah, menuntun seluruh manusia ke jalan yang benar di dunia. Nah, dari kalimat ini, rangkaian makna yang menarik perhatian saya adalah pada frasa yang saya ringkas, saya perpendek demikian. Tao dan seterusnya menuntun seluruh manusia ke jalan yang benar di dunia. Setuju ya? Boleh ya saya ringkas begitu. Tao menuntun seluruh manusia ke jalan yang benar di dunia. Maka saya pun berpikir, menuntun manusia ke jalan yang benar. Loh, berarti manusia ini pada sedang berjalan di jalan yang salah dong. Sehingga perlu diturunkan Tao untuk menuntun manusia-manusia ini ke jalan yang benar. Jadi bisa jadi seorang manusia itu merasa bahwa ia sedang baik-baik saja. Padahal langkah dan tindak tanduknya sedang menuju ke arah yang salah, melenceng ataupun tersesat. Bisa saja ia tidak sadar bahwa dirinya sedang keliru, ya kan? Lalu, bisa jadi Tao itu ibarat seperti Google Maps, ya, yang sudah, yang sedang, dan yang masih terus menunjukkan arah yang benar kepada kita. Tetapi kitanya yang sebagai supir sedang kurang cermat, sedang melamun barangkali, atau sedang ruwet pikirannya, malah melaju terus, sementara si Google Maps-nya udah teriak-teriak, hehehe, belok kanan di depan, putar balik. Ya, bisa jadi kita seperti orang yang sudah dituntun oleh Google Maps, tapi ya itu tadi, gara-gara kita ngelamun, kita nggak sadar, kita jalan terus. Ya. Lalu penalaran yang kedua yang saya dapatkan adalah demikian. Berarti bila kita ini ibarat orang yang sedang tersesat, maka sangat beruntung bila saat ini kita berjodoh dengan Tao yang bisa kasih petunjuk, arah, rute, dan jalan yang benar agar kita sampai ke tujuan yang kita inginkan. Ya kan? Benar kan? Kita baca lagi ya yang tadi ya. Tao menuntun seluruh manusia ke jalan yang benar. Ya, kira-kira itu ringkasnya kan? Setuju ya? Nah, oke. Tetapi agar kita bisa mendapatkan manfaat darinya, atau bagaimana supaya kita bisa dapat manfaat dari Tao, ya ini, kita gak boleh dalam keadaan sedang melamun. Kita gak boleh sedang dalam keadaan bengong, atau kita dalam keadaan sedang mabuk karena kebanyakan minum anggur merah semalam. Ya kan? Nah, lalu pertanyaan berikutnya, manusia itu emangnya tersesat dalam hal apa sih? Ya, manusia itu tersesatnya di bidang apa? Maka saya terpantik suatu pemikiran bahwa manusia itu paling tidak bisa sedang tersesat di 3 bidang kehidupan. Ya,
Terus kira-kira apakah ada petunjuk kode-kode aba-aba dari kitab suci ini untuk menyadarkan si manusia yang sedang tersesat di tiga bidang kehidupan itu, ya? Nah, jadi begini maksud saya. Manusia kan bisa saja sedang tersesat dalam urusan satu, jasmaninya tidak sehat. Mengapa jasmaninya tidak sehat? Iya, karena sesat pikirannya dalam hal hidup sehat. Pola pikirnya tentang hidup sehat belum sampai. Terus dia tidak mengembangkan satu sikap dan kebiasaan pola hidup yang sehat. Misalnya, dia tidak mengatur pola kerja istirahat secara seimbang. Bekerja keras terus, nggak kenal lelah, nggak kenal istirahat. Ya lama-lama badannya jebol kan. Iya kan? Lama-lama badannya nggak kuat. Kalau kerja diforsir begitu. Terus mungkin urusan pola makan, ya kan? Pola makannya itu nggak bener ya. Dia asal makan, asal kenyang, dan kalau sudah kenyang nggak berhenti makan, masih aja tambah terus. Ya, karena salah makan, salah milih makanan, cara makannya berlebihan, terjadilah overweight, menimbulkan banyak penyakit, ya kan? Mulai dari diabetes lah, mulai dari kegemukan lah, mulai dari jantung lah, ini itu, ya kan? Nah, itu saya kasih istilah hakinya belum dirawat dengan baik. Apa itu haki? Ya, ini istilah saya sendiri ya. Untuk menyebut bahwa seseorang itu supaya cerdas, supaya sehat, dia mesti punya kecerdasan kesehatan, ya. Health quotient, ya. Cerdas secara kesehatan artinya apa ya? Dia betul-betul mencari tahu bagaimana sih hidup yang sehat. Nah, kita itu kan sebagai umat Tao kan diajari juga ilmu Tao Ying Su. Ya, Tao Ying Su salah satunya kan ilmu pernapasan, ya. Kita diajari cara bernapas yang sehat. Ya, saat kita lingkung kan ada proses jigungnya. Nah, itu kan kita sedang dilatih. Gini loh, cara bernapas yang sehat. Kurang lebih kan begitu, ya. Nah, terus bidang yang kedua, di mana orang bisa tersesat. Nah, orang bisa tersesat dengan pikirannya, ya. Pikirannya ini ya mencakup emosinya, mencakup jiwanya, ya kan? Bisa saja pola pikirnya tidak nalar, tidak logis, ya kan? Kemudian rohaninya masih terkungkung pada pola pikir yang tahayul, sementara jiwanya penuh kecemasan. Terus secara psikologis masih menyimpan trauma hingga sedih yang tak berkesudahan, ya kan? Emosinya berayun-ayun, tidak pernah berlatih untuk tabah dan punya keteguhan hati. Nah, kira-kira tersesat pikirannya itu ya sederhananya IQ-nya, EQ-nya, SQ-nya belum dilatih dengan baik. Ya, IQ itu apa? Intelligent quotient, yaitu kan kecerdasan intelektual. Nah, kalau EQ itu apa EQ? EQ itu emotional quotient, ya kan? Terus itu kecerdasan emosi, ya kan? Terus SQ itu apa? Spiritual quotient. Ya ini istilah pakai quotient ini ya memang dari barat ya, ilmu pengetahuan barat mengklasifikasikan seperti itu ya, kita ngikut aja lah ya. Ada pengetahuan ya kita pakai lah. Oke. Nah, lalu di bidang ketiga orang bisa tersesat tuh di bidang apa? Nah, ini jarang dibahas. Tapi ini sangat menentukan dan kalau ini tidak diberesi dengan baik, wah ini cilaka. Ya, nanti kita lihat fakta-faktanya. Betapa kalau hal ini tidak ditata dengan baik, bisa celaka. Oke ya. Nah, yang ketiga ini apa? Ekonominya sedang morat-marit. Belum mapan, ya. Orang itu belum mapan, belum tertata ekonominya karena dia belum punya satu keterampilan hidup atau kemahiran bisnis yang kokoh. Bener kan? Ya kalau dia bisnisnya udah lihai ya otomatis ekonominya tertata. Ya. Jadi ibarat belum punya mesin ATM sendiri, masih kerja ikut orang lain dengan gaji minimalis dan terbatas, ya kan? Ya kan istilahnya kan duitnya kan ikut ATM si bosnya. Kalau bosnya kan ATM-nya banyak. Oke ya. Dengan kata lain istilah saya FQ
FQ-nya belum terbina dengan memadai. Apa itu FQ? Kalau tadi ada HQ itu health quotient, nah ini saya bikin istilah sendiri. Jangan dicari di buku kuning ya, nggak ada itu. Ya, ini istilah saya saja supaya untuk keperluan menjelaskan saja. Ya, bukan ini ajaran baru, nanti jangan protes. Wah, ini Gogiantik ini aneh-aneh aja, bikin istilah yang nggak ada di buku kuning atau jangan, ya, jangan begitu ya. Ini kan kita lagi sharing, jadi bolehlah saya sebagai penutur membangun sebuah istilah baru ya, financial quotient. Nah, lagi-lagi ini istilah saya sendiri ya, financial quotient, kecerdasan finansial ya. Jadi asumsinya begini, kalau orang sudah cerdas finansial maka dia bisa mencari uang dengan benar, nggak salah arah ya. Karena kita semua orang kan butuh uang ya. Tapi kalau salah arah ya malah kejeblos sana sini ya. Kemudian kita juga mengenal financial freedom ya. Harapannya kan begitu. Orang yang sudah mencapai financial freedom itu dia ringan dan leluasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Nah, konten kali ini hendak memberi sorotan secara khusus ke poin nomor 3, yaitu kecerdasan finansial atau bagaimana urusan finansial, urusan ekonomi, ya, urusan penghidupan nafkah ini kalau tidak dibenahi bisa cilaka ya. Betapa tidak kita sebagai komunitas perguruan Taisang Mensioyo hingga kita pada skala bangsa saat ini sedang mengalami virus virus COVID dengan varian yang lebih ganas. Apa itu? Yaitu COVID-19 varian korupsi, varian investasi bodong, ya kan? Varian kejeblos utang, terjerat utang dan pinjol, hingga kecanduan judol. Apa itu judol? Ya itu dia. Judol itu adalah judi online yang lagi marak. Ya, betapa miris kalau Anda semua ini melihat berita-berita 3 bulan terakhir ini. Kita membaca berita-berita ini. Satu, ya, polisi bakar suami gara-gara judi online di Mojokerto. Nah ini saya bukan ngarang, ini semua ada sumber beritanya ya. Di tautan yang ada di tampilan layar silakan dicek. Itu beritanya nyata ada ya, saya bukan cari-cari ya. Yang kedua, kecanduan judi online. Oknum TNI di Maros diduga gelapkan uang kesatuan 876 juta ya. Ini juga ada beritanya. Saya bukan ngarang ya. Ini sudah fakta kedua betapa virus COVID-19 varian judol ini betul-betul mengerikan gitu. Yang tadi sampai hilang nyawa, lah yang ini pakai duit negara. Wah, kan betapa virus ini wow sudah luar biasa. Terus nomor 3, secarik surat wasiat pria G+++ diri usai stres kalah judi slot ya. Kata G titik-titik ya supaya Anda tidak tidak ini merasa tidak nyaman dengan kalimat ini, ganti dengan bintang ya. G titik-titik diri usai stres kalah judi. Anda ngerti maksudnya apa itu? Ini juga kenyataan ya. Kena virus COVID varian judol ya. Betapa kita sudah lihat fakta ya. Virus ini membawa kematian ya. Kemudian 4, jerat utang diduga jadi motif sekeluarga nekat L.T dari apartemen penjaringan. Oke ya, jerat utang, entah itu utang karena utang pada rentenir atau utang pinjol ya. Tetapi miris sekali kan, satu keluarga nekat L.T dari apartemen ya. Betapa menyedihkan ketika kita mendengar berita-berita ini. Dari nyata dan fakta beruntun di atas urusan ekonomi, kalau kita tidak punya kecerdasan dan keterampilan ekonomi yang memadai, tidak punya keterampilan finansial, bukan tidak mungkin kita bisa terseret pada hal-hal tersebut. Namun semoga hal ini tidak sedang melanda
umat Tauyu kita sekalian ya. Dan setidaknya konten ini hendak memberikan satu pola pikir, perspektif, cara pandang untuk menata kehidupan ekonomi kita masing-masing di jalan yang benar tadi loh, supaya kita tertuntun di jalan yang benar, ya kan? Kalau enggak nanti ngalami yang runyam-runyam seperti fakta-fakta di atas, ya. Jadi tidak main-main. Derajat rasa bersalah, keputusasaan dan ketidakberdayaan membawa energi kesadarannya mencapai titik terendah yang ekstrim hingga mendorong orang-orang tersebut melakukan tindakan nekat, sadis, dan kejam namun mengenaskan dan memilukan hati. Jadi motif dari saya sendiri untuk mengangkat tema ini karena miris kita, ya. Kita juga pernah mengalami kehidupan yang gak enak, ya. Salah di dalam karir, ya. Kepleset, kena PHK, mengalami hidup yang betul-betul harus merintis ulang dari bawah, ya. Tapi beruntungnya kita orang masih punya jalan. Ya, beruntungnya ya itu tadi. Nanti kita baca ya, beruntungnya kita yang tahu itu dan kita benar-benar mau belajar ya. Kita sedang ada di jalan yang menyelamatkan kita. Oke ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa meningkatkan kecerdasan ekonomi, kecerdasan finansial, membuka wawasan dan literasi finansial kita, meningkatkan kemampuan ekonomi kita sehingga kita tidak terpeleset di jalan yang salah, tidak terpeleset di judol, ya kan? Tidak terjerat oleh hutang dan pinjol, ya kan? Nah, gimana caranya? Ya. Nah, mari kita cermati urusan ekonomi ini secara lebih lengkap. Mari kita cermati urusan ekonomi ini secara lebih lengkap ya. Soal ekonomi ini perlu kita dekati secara runut dan lengkap. Mengapa? Ya agar kita mempunyai satu pola pikir, pola pandang, suatu mindset yang mantap dan teguh. Sehingga tidak terjebak pada 4 varian virus COVID-19 yang ganas yang tadi kita sudah lihat di bagian sebelumnya. Jadi yang pertama, kita mesti melihat masalah ekonomi ini secara jujur ya, bahwa uang itu bukan segalanya, tetapi segalanya dalam kehidupan ini perlu uang untuk menunjang dan memfasilitasinya. Semenjak kita lahir sampai nanti kita meninggal, itu semua butuh uang, ya. Biaya bidan, ya, biaya dokter yang melahirkan kita, sampai biaya ongkos pemakaman atau perabuan kita nanti, itu semua juga butuh biaya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang ya. Jadi kita semua percaya itu ya, uang bukan segala-galanya dan bukan hal yang mungkin harus jadi prioritas gitu juga. Tidak seperti itu, menjadi satu-satunya yang kita kejar dalam hidup juga bukan seperti itu. Tetapi ya memang segalanya butuh uang. Jadi saya pernah mencoba, jadi kalau pengen tahu sih manusia hidup itu kira-kira butuh duit berapa sejak dia lahir sampai dia meninggal ya. Maka saya sempat membuat semacam hitung-hitungan versi kita sendiri supaya keluar angka saja ya. Nah, asumsinya seperti ini ya. Pendidikan sampai jenjang S1 maksimal plus 20% ya. 25% itu maksnya. Kemudian makan itu anggapannya 30.000 sehari kali 360 hari dalam setahun. Transport ya, ini anggap aja orang nggak punya motor, nggak punya mobil, jadi dia harus naik angkot ya. Anggap aja pulang pergi PP 10.000 per hari kali 240 hari kerja ya. Kemudian perumahan anggap saja ini dia bisa sewa harian 15.000 sehari. Tapi ada nggak ya sewa kamar harian 15.000 ya. Kemudian BPJS ya, kalau kelas 3 itu 35.000 ya.
tiap bulan. Nah, kalau kelas 3 itu waktu Mbah bikin ini 150.000 per bulan. Kemudian pakaian kosmetik itu sepertiga dari biaya makan, sosial dan aktualisasi itu seperempat dari makan. Jadi kalau kita lihat piramida ini teman kita ilmuwan dari Amrik ya, kalau nggak salah namanya Abraham Maslow itu pernah dalam teori motivasi itu apa sih yang mendorong manusia ya manusia bergerak mencari nafkah dan lain sebagainya itu karena didorong ada 5 piramida kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologis ya kebutuhan makan minum kebutuhan perumahan kebutuhan sosial kebutuhan ego menyalurkan hobi pendidikan kebutuhan aktualisasi diri ya. Nah kemudian kalau kita lihat anggap aja kita membagi kehidupan itu sesuai penanggalan apa namanya Tionghoa itu kan Shio itu kan 12 tahun berputar lagi ya kan. Nah anggap aja kita ngitungnya ada per 12. Jadi masa kanak-kanak itu 12 tahun, masa remaja 12 tahun ya. Jadi dari masa kanak-kanak terlahir sampai remaja itu ngabisin 24 tahun ya. Terus nanti pemuda itu tambah 12 tahun sampai 36 itu pemuda, terus mulai dewasa 12 tahun, matang 12 tahun, senior 12 tahun, senja 12 tahun ya. Jadi ada 7 periode kali 12. Total kalau dia umur panjang penuh nggak putus tengah jalan ya 84 tahun. Nah, kita mau hitung coba kalau dari proses awal dia hadir di dunia kan mulai dari persalinan ya. Nah itu cari-cari biaya di internet itu ya kira-kira kalau normal itu minimal 3 juta lah ya. Maksimal kalau sesar itu 15 juta ya. Ini hanya angka simulasi saja supaya angkanya keluar ya. Nah jadi itu nanti biaya persalinan. Terus nanti biaya pendidikan dari masa kanak-kanak sampai nanti dia S1 usia 24 kira-kira. Ya sekurang-kurangnya minimal kalau di total di sebelah kanan itu 280 juta. Setinggi-tingginya 351 juta ya. Itu kalau di sekolah swasta kurang lebih begitu ya. Tapi ini angka simulasi ya, cuman supaya keluar angkanya. Demikian seterusnya biaya makan, biaya transport, biaya perumahan, biaya pakaian, kosmetik ya kan. BPJS mandiri, biaya sosial dan aktualisasi diri gitu kan. Terus termasuk biaya pemakaman ini Mbak sudah hitung ya. Coba aja dibuka di websitenya Grand Haven itu ya. Yang paling murah kan 6 juta ya. Nanti yang paket paling mahal itu 9 juta. Nah ini kalau di total-total semua di sebelah kanan ini ketemu angka minimal 2,4 ya. 2,4 2.400 juta berarti 2 miliar, 4 ya. Dan maksimal 3,2 miliar. Oke ya. Nah, apakah angka ini benar? Ya silakan kalian kalau penasaran mau ngitung sendiri, nanti link dari file ini saya sertakan ya. Jadi bisa kalian uji sendiri ya. Ini angka simulasi. Cuman biar keluar aja angkanya. Nah, ini dia angka segini ini yang bikin pusing kepala ya. Itu kalau per orang. Jadi kalau satu keluarga dia punya 3 orang ya, satu istri, satu anak itu kan ya tinggal dikali 3 aja ya. Nah untuk mencari uang ini kalau belum ketemu cara jalannya ya memang mumet ya. Oke, nah semoga ini bisa memberi inspirasi ya. Jadi kita ngomong bukan ngawur, uang bukan segalanya. Tapi dari kamu lahir sampai kamu nanti meninggal semua butuh duit ya untuk membiayai segala prosesnya. Oke, terima kasih. Yang kedua, jangan mencari uang lewat judi ya. Jangan berjudi, jangan tergiur dan terjebak pola cari uang dengan cara berjudi. Mari kita simak ya. Kita coba silakan ya. Anda buka Chiang I atau buku kuning masing-masing itu. Di versinya Mbah itu di halaman 11 ya. Jadi di situ ada nasihat dari sepuh yang diwariskan ke kita
supaya kita jangan berjudi ya. Lewat buku kuning itu, buku Chiang Yi ya. Itu kan ada tuh di halaman 11 ya. Jadi seperti yang tertulis ini silahkan baca sendiri ya, nggak saya bacakan. Nah, kita ini kan sudah dikasih petuah, dikasih petunjuk dan pedoman jangan berjudi ya, jalankan saja, jangan berjudi. Ya, karena itu bukan cara cari uang yang benar. Ya, yang benar itu berarti yang on the track. Ya kan? Ingat di pelajaran pertama tadi kita berjumpa dengan Tao. Karena Tao itu akan menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi dengan kata lain, kalau kita berjumpa dengan Tao itu sadar dan mengertilah bahwa kita sedang error. Kalau kita nggak sedang error, kita tidak diperjumpakan dengan Tao. Kita diperjumpakan dengan Tao supaya errornya kita bisa kita perbaiki ya dengan bimbingan Fu Fasen, dengan kita belajar sana sini ya, sadar dan mengerti, maka kita bisa kembali on the track ya, sesuai jalurnya, sesuai rutenya. Nah, tadi kita sudah ngebahas ya, bahwa tadi uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, dan itu yang jadi permasalahan gimana carinya, ya kan? Nah, kalau yang pada salah jalan itu kan tadi, kena terjerat hutang, ya kan? Terus kecanduan judi online, ya, yang begitu berbahaya. Nah, padahal juga tadi di dalam Chiang Yi, buku kuning ya, yang sudah diajarkan Sefu ke kita diberi anjuran, arahan, dan pedoman jangan berjudi, ya kan? Nah, lalu bagaimana cara cari uang tanpa berjudi, ya? Nah, jadi ini kalau teman-teman lihat di sini, ini ada yang namanya Robert T. Kiyosaki, ya 27 tahun yang lalu, ya seperempat abad yang lalu, dia sudah nulis buku Rich Dad Poor Dad yang isinya itu menjelaskan bagaimana ayah miskin dan ayah kaya itu mengajari anak-anaknya, ya. Jadi dia membagi dalam 4 kuadran. Nah, biasanya itu kita kalau ayahnya nggak pengusaha gitu kan, ya kita diajari untuk ayo sekolah yang pinter terus supaya nanti kita jadi karyawan. Terus nanti cari kerjaan ikut orang ya. Nah, kalau kita bekerja di sini intinya apa? Kita jualan waktu kita ya. Atas waktu kita dan keterampilan kerja kita, perusahaan atau bos kita menggaji kita. Ya, waktu kita habis ya, istilahnya kita punya ada banyak duit kalau kita mengorbankan waktu kita lebih banyak, kira-kira begitu. Lalu yang kedua adalah kerja sendiri ya, kita punya keterampilan buka salon ya kan. Anda jadi buka ini reparasi motor, jadi reparasi gitu kan, jadi konsultan. Nah, itu kerja sendiri ya. Ini sama juga ya, Anda dapat duit karena Anda mengorbankan waktu Anda ya. Nah, ini 95% itu orang kerja di sini ya. Lalu kalau ayah kaya itu ngajari anak-anaknya supaya jadi business owner. Business owner itu orang yang punya sistem ya. Nah, intinya bukan lagi kita bekerja sendiri, tapi orang bekerja pada kita ya. Orang lain yang bantu kita cari duit ya. Nah, ini orang yang punya pabrik, punya perusahaan ya. Ini kita sudah business owner ya, orang lain yang bekerja buat kita ya. Kita tidur, duit tetap masuk. Nah, lalu Robert Kiyosaki bilang ini ada jurus yang keempat, yaitu investor ya, jalan investor. Kita jadi pemilih investasi ya. Jadi kita prinsipnya adalah orang investor ini yang sudah mikirnya begini, bagaimana duitnya dia ditanamkan di tempat-tempat yang menghasilkan
uang ya. Jadi uang bekerja untuk kita gitu. Nah, pada umumnya banyak instrumen investasi, tapi yang pada umumnya yang kita kenal ya ini, jalan investor ini. Jalan investor itu ya para investor cari duit. Bagaimana investor memperoleh uang? Ya dengan mempekerjakan uang untuk menghasilkan uang. Nah, salah satunya yang jago itu adalah ini kan Sandiaga Uno dan siapa ini? Lo Keng Hong ya. Nah, mereka kan sudah dapat duit, mereka sendiri bilang mereka kaya, mereka memperoleh uang dari saham ya. Cuman kan permasalahannya mereka kaya dari saham, tapi mereka nggak mau cerita ya kan, nggak mau uji uren ke kita untuk membagikan metodenya kepada kita. Ya, jadi kita mesti cari sendiri ya. Oke. Nah, kemudian investasi itu bukan judi ya. Tadi kan prinsipnya mencari uang ya. Kita mempekerjakan uang untuk mencari uang buat kita. Gitu. Nah, kalau kita contohkan dalam saham itu, saham juga bukan judi. Karena apa? Itu nggak beda dengan jual beli mobil yang ada BPKB-nya, bukti kepemilikannya. Nah, kalau kita mencari uang ya, dengan mempekerjakan uang kita di saham itu kita juga beli kepemilikan. Yang kita beli adalah hak milik atas perusahaan itu. Jadi kita jadi bos, kita jadi investor, kita jadi ownernya dari perusahaan itu. Kira-kira seperti itu kan ya. Nah, tapi kan banyak juga orang yang tidak sependapat atau pro kontra ya dalam hal saham. Nah, kalau saya sih sudah menemukan satu kompromi yang sederhana dalam syair ini. Ya lautan itu memang ada ombaknya, tapi dari situ seafood yang lesat disajikan. Atau kalau dalam bahasa Mandarinnya ini, mohon maaf ya kalau ejaan saya kurang bagus, saya ya masih belajar. Lang Sweken kan, dan saya limian neng de mewe keke de haisen. Ya, itu lautan ada ombaknya. Tapi dari situ seafood yang lesat disajikan. Artinya apa? Ya benar kan? Lautan tercipta hadir untuk semua orang secara adil dan merata. Ya, tapi orang yang bisa mainan di atas ombak ya hanya orang-orang yang sudah terampil, ya kan? Punya kemahiran yang memadai. Maka itu disebut berisiko atau enggak kan tergantung pada kemahiran kita. Ya. Terus nelayan dengan perahunya ya, dia tahu kapan harus melaut, kapan harus menepi. Ya, kalau yang lebih pinter lagi, mereka bikin kapal yang gede, bikin jaring pukat harimau, ya kan? Jadi sambil ke tengah laut, mereka dapat ikan. Dan yang lebih, teknologi yang lebih maju kan, langsung dibikin sarden itu di tengah laut. Langsung dikalengkan, pulang ke pantai, menepi ke pantai, ikannya sudah jadi sarden. Lalu kita beli, kita masak ya. Nah itu tadi, lautan ada ombaknya, dari situ seafood yang lesat disajikan. Nah, jadi sudah jelas ya. Ternyata ada 4 cara untuk cari uang selain berjudi, ya kan? Dan resikonya kan, asal kita mahir ya beres lah. Ya, tadi Robert Kiyosaki kan sudah bilang, ada 4 cara untuk cari duit. Anda kerja ikut orang, kerja sendiri, atau Anda naik kelas jadi pemilik bisnis, business owner, atau Anda naik kelas lagi jadi investor. Ya, dan tadi kan juga sudah disebutkan ya, saya memberi contoh itu tokoh yang sudah berhasil di saham tapi nggak bagikan metodenya ke kita kan. Dan mohon dimengerti, saya tidak bermaksud mengajak Anda untuk belajar saham ya. Itu terserah Anda. Yang penting saya menjelaskan ada 4 cara selain berjudi untuk cari uang ya. Risiko berjudi tadi sudah dijelaskan, begitu berbahaya ya kan. Nah, dari 4 cara itu juga masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, semoga sampai pada bagian ini Anda semua sudah tercerahkan pikirannya, kecerdasan finansialnya meningkat. Oh, kalau gitu gua mau cari nafkah,
ya pilihlah dari 4 kuadran itu, ya. Kalau saya kebetulan sudah ngalami semua, ya kan? Oh, yang ini rasanya begini, yang ini hasilnya begini, ya. Dengan skala saya, ya. Artinya ya besar kecilnya tiap orang punya usaha itu kan jatah masing-masing, ya. Yang penting kita tahu bahwa dalam ajaran Tao kita juga diajari prinsip Iban Yowo, Iban Yotian, ya kan? Separuh dari kita, separuh dari dewa, kan kurang lebih begitu, ya. Nah, nanti pada bagian selanjutnya kita akan mengupas lagi bagaimana kita bisa memperbaiki nasib kita, ya kan? Berdasarkan apa yang diajarkan atau diperlambangkan dalam kitab suci Dewa Erlangsen. Oke ya. Nah, jadi bagaimana? Apakah ada petunjuk Dewa Erlangsen untuk mengubah nasib? Ya. Nah, kalau kita cermat membaca kitab suci Dewa Erlangsen, kita akan menemukan kalimat berikut. Meskipun ini adalah takdir, tetapi yang berbudi, yang baik hati, yang belajar Tao, yang mengerti Tao. Ketika nasib malang, sialnya dikurangi setengah. Ketika nasib jaya, rezeki ditambah 4 sampai 5 bagian. Ya, jadi dari sini hal yang penting adalah bahwa meskipun ini adalah takdir, ya, tetapi yang berbudi, yang baik hati, yang belajar Tao, yang mengerti Tao, ketika nasib malang, sialnya dikurangi setengah, nasib jaya, rezeki ditambah 4 sampai 5 bagian. Jadi nasib malang maupun nasib jaya kita bisa kita pengaruhi dengan apa? Dengan kita lakukan reparasi, pembenahan diri di ranah kebudian kita, akal budi kita, nurani kita, kesadaran kita, kemudian baik hati, ya, kembali di sini rasa kemanusiaan kita, juga itu apa? Kepekaan nurani kita, kemudian siutau, ya. Artinya kita ngerti bahwa ketika kita berjodoh dengan Tao, ya kita itu error, makanya kita mesti lakukan perbaikan. Kalaupun kita tidak sedang error, kemungkinan kita sedang tertidur, sehingga semua potensi diri kita tidak bisa tergunakan dengan baik. Ya, jadi orang ketemu Tao itu kan ada 3 kemungkinan menurut saya. Yaitu pertama, dia error. Yang kalau error tadi nggak dibenahi, ya kan? Nah, dia terus tersesat. Yang kedua, errornya nggak begitu banyak, tapi tidurnya yang banyak. Artinya apa? Orang tidur kan berarti walaupun dia lihai, kelihayannya tidak bisa berguna, tidak bisa bermanfaat bagi banyak orang. Lah kenapa? Kan dia sedang tidur. Betul kan? Nah, yang ketiga, orang berjumpa Tao itu karena dia sedang dipersiapkan, dilatih untuk mengemban satu tugas yang besar. Ya, jadi itu pengertian versi saya sendiri. Mengapa orang diperjumpakan dengan Tao? Selain dari tadi yang di depan adalah supaya ketemu Tao untuk tertuntun ke jalan yang benar. Nah, tertuntunnya itu bisa ada 3 kondisi. Satu, dia error, errornya dibenahi. Kedua, dia tidur, tidurnya dibangunkan supaya bisa bekerja menggunakan semua bakat, potensi, dan kecerdasannya, ya kan? Lalu yang ketiga, sedang dipersiapkan atau di-upgrade kemampuannya untuk mengemban tugas yang jauh lebih besar, berjangkauan lebih luas. Gitu. Nah, tapi syaratnya apa? Maka untuk bisa mengalami perbaikan di budi kita, hati kita, perlu dilakukan langkah awal. Nah, awalnya ini. Cahaya kedewaan menyilaukan mata, menyinari ujung kepala kita. Selanjutnya, ucapan dan perbuatan haruslah benar, sopan hingga tak bersalah.
Kita pada frase kalimat yang pertama saja. Cahaya kedewaan menyilaukan mata, menyinari ujung kepala kita. Ketika saya membaca ini, saya pun berdialog dengan dewa ya dalam hati. Tapi saya ngomong begini artinya bukan terus saya ketemu dewa terus bercakap-cakap gitu, enggak, dialog batin saja ya. Saya bertanya, lu kenapa sih yang disinari kok kepala, kok bukan perut, ya kan? Terus dialog yang terjadi begini, iya kalau yang disinari perutmu itu kan hanya membereskan pencernaanmu, padahal ruwetnya kehidupan manusia kan gara-gara kepalanya, ya kepalanya ruwet, belum bisa mikir ya, contohnya tadi tidak cerdas finansial, ya kan, ruwet kan di kepalanya kan, malah kecanduan judol, ya kan, terjerat pinjol, ya kan, korupsi, ya kan, itu kan gara-gara ruwet di kepala, ya. Nah, jadi memang ini hanya perlambang saja, tapi ini mengindikasikan bahwa oh ya memang yang harus dibenahi itu adalah pola pikir kita, ya, mindset kita, pemahaman kita, asumsi-asumsi kita, prasangka yang keliru, sikap, motif, dan motivasi, respon emosi yang reaktif, dan lain sebagainya. Nah, tentunya kan teman-teman tahu juga sudah sering mendengar. Pertama U, kedua U, ketiga U, ya kan? Nomor 1 U, nomor 2 U, nomor 3 U. Artinya apa? Yaitu U kan sadar, tercerahkan, tercerdaskan. Jadi memang Sofu dari dulu kan sudah ngajari ya yang dibuka pikirannya dulu. Ya karena ternyata yang ruwet kan di situ ya. Nah, ini kan senada dengan perlambang kalimat yang ada di kitab suci Dewa Erlangsen. Cahaya kedewaan menyilaukan mata, menyinari ujung kepala kita. Jadi dari pengalaman saya sendiri ya, saya itu harus nunggu 17 tahun untuk naik dari Wang I1 ke Wang I2. Nah, kenapa? Ya karena U-nya belum sampai. Sehingga ketika saya mendapat kesempatan untuk ujian Wang I2, saya menganggap ini apa-apa untuk saya mengejar ketertinggalan saya. Maka saya benahi faktor U ini. Pola pikirnya dibenahi, caranya gimana? Ya ikut workshop yang diadakan Sangmen. Mengapa ikut workshop? Ya karena kalau ikut workshop enak. Karena apa? Materinya sudah diringkas dan runut. Jadi kita pemahamannya jadi cepat gitu. Ketimbang kita harus baca sendiri buku kuning gitu kan. Jangan wah pusing kepala kan. Nah, ini kalau ikut workshop itu kan sudah diolah semua oleh Sangmen ya. Jadi kita mudah, pemahamannya jadi lebih mudah, lebih cepat nangkepnya. Ya. Oke. Nah, jadi kan sebetulnya kita tadi ini yang perlu direparasi kan, orang hidup itu yang perlu direparasi apa? Ya pertama sehat badannya, ya kan? Health quotient-nya, kecerdasan tentang kesehatannya harus beres, paham gimana hidup sehat. Kemudian pikirannya, jiwanya waras dan cerdas, ya kan? Urusan IQ, EQ, dan SQ-nya beres, ya kan? Nah terus yang ketiga, merdeka ekonominya, financial quotient-nya tadi harus diberesin supaya tidak terjerat pinjol dan tidak kecanduan judol, kan? Nah terus cara berlatihnya udah dikasih kita, Tao Yingsu, ya kan? Tao Yingsu, ya kan? Itu kan gambarnya kenapa ada lingkaran di kepala, ya tadi kan yang perlu diberesin yang banyak ruwet kan di kepala, U-nya sadar dirinya, ya kan? Terus kenapa itu di dadanya, ya kan? Ya dada itu kan tempat napas, paru-paru. Nah kita kan diajari bernapas yang benar. Dan selain itu bagaimana mengalirkan energi kehidupan kita, chi kita secara lancar. Ya kan? Itu kan ada jigong. Nah itu dia. Terus kenapa itu di bawah perut itu? Ya kan? Nah perut itu kan melambangkan tandien. Tandien itu kan olah sukmanya kan di situ.
ya. Jadi dengan kita mengolah ini kepala, dada, sama tandian kita, itu nanti akan menunjang reparasi diri kita di urusan badan, di urusan jiwa dan pikiran, dan di urusan ekonomi. Tapi kembali ke tadi ya, ini yang harus dibenahi. Makanya selain ini juga ada, nanti kita lihat rangkumannya ya. Nah ini kan, berbudi, baik hati, ya, jiuto dan mengerti. Tahu ya, jadi harus sampai pada level mengerti. Nah, kalau masih nggak ngerti-ngerti, iya masih belum bisa beresin segitiga ini, ya kan? Nggak bisa beresin badannya, nggak bisa beresin jiwa pikirannya, nggak bisa menata ekonominya. Oke ya, semoga bermanfaat. Oke, jadi bagaimana? Apakah petunjuk yang ada di kitab suci Dewa Erlangsen ini benar-benar terjadi, ya kan? Dan bisa diterapkan. Jadi petunjuk bahwa meskipun ini adalah takdir, tetapi yang berbudi, yang baik hati, yang belajar tahu, yang mengerti tahu, ketika nasib malang sialnya dikurangi setengah, ketika nasib jaya rezeki ditambah 4-5 bagian. Jadi saya akan bercerita kisah nyata. Jadi 2 minggu yang lalu ketika saya sedang mikirin usaha saya, ya kan, setelah libur lebaran selesai itu hampir 1,5 bulan itu order masih sepi, ya kan, sementara duit sudah menipis. Itu saya selagi mikir-mikir, aduh ini gimanain ya, diolah gimana lagi gitu kan. Tahu-tahu anak buah saya lapor, Pak ada proyek di Medan, gimana, diterima nggak? Nah akhirnya ya saya bilang ya oke, cek tukang sedang kosong atau tidak. Nah begitu sudah semuanya sudah oke, kita bisa ambil itu proyek. Nah maka berproseslah kita dengan customer tadi. Dalam 2 hari langsung ada putusan dan kami langsung berangkat untuk mengerjakan proyek itu. Nah yang menarik adalah bahwa setelah kita berangkat di Medan, sembari kita menuju ke Medan bersama tukang untuk mengerjakan tahap 1, ya ketika saya pergi ada laporan lagi dari anak buah saya, order-order berikutnya pada masuk. Jadi banyak order-order yang masuk lagi dengan nilai yang cukup baik ya. Jadi problem keuangan untuk katakanlah 1-3 bulan ke depan beres lah gitu kan. Ada cash flow yang bisa dipakai untuk muter, kira-kira gitu. Namanya perdagangan yang butuh putaran ya. Asal kita hemat dan semua pengeluaran ditata dengan baik, ya pasti ada sisanya kan. Kurang lebih begitu. Nah lalu jadi ini kan, ketika nasib jaya rezeki ditambah 4-5 bagian. Nah itu sudah ngalami. Tetapi juga yang ini juga terjadi ketika nasib malang sialnya dikurangi setengah. Jadi pada kunjungan yang kedua ya, kita mengalami itu. Sementara saya ada di Medan gitu bersama staf saya, pagi-pagi dia lapor, ya kan, Pak bangun Pak, ada apa, ya kan, ruko kita kebobolan. Jadi ruko kita ternyata dibongkar oleh maling, ya kan. Terus apa namanya, ya ada yang hilang ya, sepeda motor hilang, laptop hilang gitu. Tapi ya masih beruntung, nggak semua habis ya. Selain laptop yang hilang itu kan laptop yang Celeron ya, yang memang teknologinya udah ketinggalan. Motor pun bukan motor baru ya, motor bekas ya. Kemudian yang saya heran adalah anak buah yang ada di sana, ternyata yang tadinya saya pikir anak ini
kurang gesit ya, dia bisa mengambil langkah-langkah, lapor polisi, kemudian membetulkan ini, panggil tukang untuk membetulkan pintu yang rusak, kemudian ditambah pengaman ya, dan menjalankan operasional selagi saya ada di Medan. Jadi ya benar, ketika sial ya, sialnya udah dikurangi setengah ya, banyak hal yang memudahkan saya untuk tetap fokus, tenang mengerjakan proyek yang di Medan gitu, walaupun sedang mengalami ruko yang di Jakarta dibobol maling gitu kan ya. Nah jadi apa yang bisa kita pelajari ya, ini adalah proses bagaimana nasib kita dirubah ya, berubah, pelan-pelan berubah, ditata. Yang namanya keberuntungan maupun kesialan ya itu memang silih berganti datang ya kan. Tetapi kan skalanya yang penting di situ kan. Skalanya jangan berat-berat gitu kan. Kalau yang enak dikasih yang banyak ya nggak apa-apa, tapi yang nggak enak ya dikit-dikit aja lah. Kira-kira kan seperti itu. Jadi sebagai penutup, apa yang kita bisa pelajari dari kitab suci Erlangsen untuk kita bisa mengubah nasib kita? Ya pertama-tama kan petunjuknya itu ya, perbaiki budi ya. Perbaiki budi ya berarti itu perbaiki wilayah Yusin Yangsing kita ya kan. Perbaiki pengertian kita, kita ya. Perbaiki hati kita, jangan pelit bagi ilmu, jangan pelit membagikan pengalaman-pengalaman yang positif ya. Uji uren, juren juicy ya kan. Terus juga kungte, jangan pelit untuk beramal kan, kira-kira begitu. Terus punya prinsip Iban Yowo, Iban Yotian ya kan. Kalau mau mengubah nasib ya kita juga harus turut campur bekerja gitu kan. Kita berusaha ikut mikir, jangan semua mengandalkan dewa gitu kan. Terus Pomikau ya, jadi kita membongkar sendiri pola-pola pikir kita yang penuh prasangka, penuh kecemasan, yang penuh ketahyulan ya. Kita buktikan sendiri gitu loh ya. Terus rendah hati, ramah, humoris, sayang istri, sayang anak, sayang keluarga ya. Kira-kira ketika itu semua dilakukan, maka ya otomatis pelan-pelan nanti nasib kita yang kurang baik akan tertata menjadi lebih baik ya. Semoga konten ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat semua Toyu, saudara-saudaraku perguruan, saudara-saudaraku sesama murid dari perguruan Tao Tai Sangmen Xiao Yo Pai. Terima kasih.